Saya terinspirasi dari mainan yang saya dapat sebagai hadiah dari produk makanan instan waktu itu. Saya melihat ada bentuk kapsul, kemudian ketika digulingkan dia berdiri lagi gitu. Ya dia seolah-olah tegar gitu, walaupun ada orang yang di luar memainkan si mainan itu gitu, ditoyor-toyor kemudian dia berdiri lagi gitu. Nah, awalnya dari situ. Pada seri Play Me sangat erat dengan image mainan, karena yaitu saya memaknai karya. Ketika saya melihat satu mainan, ada sisi ironinya juga gitu dari mainan. Satu sisi mainan bisa membuat orang senang gitu, di satu sisi yang lain mainan dimainin sama orang gitu, jadi kayak yang menarik aja gitu. Pada pameran tunggal saya saat ini berjudul Kecemasan yang Memberdayakan, diberdayakan oleh rasa cemas saya gitu. Itu juga masih berhubungan dari pengembangan dari seri saya sebelumnya yang bentuk kapsul. Saya memaknai kapsul tadi sebagai satu ruang antisosial di mana ya itu tadi zona nyaman gitu. Jadi tapi dia tidak berdaya gitu karena dia tidak bergerak, dan juga dia hanya dipermainkan juga gitu, maksudnya digerakkan sama orang lain karena seri kapsul yang dulu emang sifatnya juga interaktif gitu, ditoyor kemudian dia balik lagi. Jadi kan saya merasa itu lebih kayak semacam mengeluh gitu, yang notabene dengan warna-warna cerah, kemudian juga bernuansa seperti mainan gitu, karena emang saya ingin membuat itu seolah-olah seperti mainan karena saya merasa karya seni juga seperti mainan yang mewah gitu. Makanya pada karya saya yang sekarang ini si kapsul udah mulai berkaki gitu. Itu menunjukkan satu keberdayaan si kapsul itu sendiri, karena emang sebelumnya dia tidak berdaya karena tidak mempunyai kaki, dia tidak dapat bergerak, dia tidak dapat melakukan sesuatu untuk mengubah hidupnya gitu. Dia menjadi satu berdaya karena ada semacam dorongan kecemasan dari dalam dirinya, merasa dia masih seperti itu gitu, masih stagnan, dipermainkan sama orang. Saya bubuhkan tulisan-tulisan si kapsul ini memasuki satu fase kehidupan yang baru, untuk tidak lagi hanya menerima perlakuan dari orang, tapi dia juga mampu berbuat gitu. Itu semacam ya percaya saja terhadap apa yang telah kamu perbuat gitu, dan percaya pada mimpi-mimpi yang telah dibuat gitu. Saya juga membuat kapsul yang teriris. Karya itu juga berjudul Melihat Lebih Dalam. Jadi ada 3 karya, yang satu bergambarkan zebra, kemudian kulit
manusia, itu saya buat menyerupai kulit manusia. Terus ada berburu rusa yang kemudian dipotong, yang di dalamnya kita melihat ada daging gitu. Ada satu peribahasa yang don't judge the book from its cover gitu, kayak ya kita nggak usah ngeliat luarnya gitu, ya sama aja di dalamnya juga dia punya daging gitu, apa dia manusia apapun binatang gitu. Saya membuat satu bentuk karya yang menempel di dinding, itu berjudul Breaking Vortex. Nah, ceritanya ini satu kecemasan terhadap masa depan gitu, apa yang akan terjadi di masa depan. Sebenarnya ya kita semua nggak ada yang tahu itu apa yang terjadi nanti gitu. Sering menjadi satu permasalahan gitu ketika orang sudah cemas akan bagaimana sih masa depannya gitu. Dia melupakan apa yang harus dia lakukan hari ini dan hanya mencemaskan masa depan dan apa yang akan terjadi gitu. Saya seolah-olah menghancurkan jalan menuju masa depan gitu. Ya anggap aja gitu, masa depan itu nggak ada gitu. Ya kita hidup sekarang, ya kita harus lakukan yang terbaik untuk hari ini gitu. Seperti pusaran gitu, itu saya gambar motif pusaran pada tembok yang kemudian ditempelkan pada bidang 2 dimensi. Kemudian saya hancurkan dengan dipukul dengan martil. Itu seolah-olah untuk kayak semacam ya udahlah gitu, gak usah terlalu banyak mikirin apa yang akan terjadi gitu. Terus juga ada satu lagi yang terbuat dari logam. Dia juga bermotif pusaran gitu. Kemudian saya pukul dengan kapsul gitu. Itu sebagai satu penyimbolan gitu. Ini kapsul udah nggak seperti kapsul yang dulu gitu. Sekarang dia lebih berdaya dan dia dapat menghancurkan pintu masa depan. Kenapa saya memilih tembok dan logam? Ya kedua media itu media yang keras gitu, yang susah ditembus gitu. Susah, meskipun bisa dihancurkan, cuman itu susah gitu. Mendapatkan kesan estetika yang lain ketika menghancurkan atau merusak dari logam itu sendiri gitu, ataupun tembok itu gitu. Kemudian saya membuat karya yang berbentuk piring terbang, yang kemudian saya jatuhkan. Di atas permukaannya tertulis Bun, yang artinya anugerah. Judul karya itu You Will Learn How to Get Up When You Fall. Kita akan belajar untuk berdiri lagi gitu
ketika kita jatuh. Sebetulnya itu terinspirasi ketika nonton film Batman gitu, ketika si Bruce kecilnya jatuh ke sumur, kemudian ditolong sama bapaknya gitu. Terus si Bruce-nya nanya, ayah kenapa saya harus jatuh? Dia bilang, ya kamu jatuh ya biar bisa kamu belajar untuk berdiri gitu ya. Ya saya lagi terpuruknya gitu. Kemudian wah ini keren nih, saya pause film Batman, kemudian saya diem sampai nggak bayangin apa ya harus saya bikin gitu dengan kata-kata itu. Ya orang-orang pada tahu itu kayak semacam pesawat UFO gitu ya, namanya UFO gitu, itu semacam misteri gitu ya, sama aja kayak anugerah gitu, misterius gitu. Kadang-kadang tiba tuh pada saat yang tidak duga-duga gitu, kita dapat anugerah untuk dapat berdiri lagi gitu.